Jadi Pak Latif ini dari tinggal di Suriname, sekarang di Suriname sekitar jam 11 Pak Latif ya, jam 11 siang ya, jam 11 ya. Ya, hampir jam 11. Makanya kelihatan cerah sekali di tempatnya Pak Latif ya. Tapi Pak Latif ini aslinya dari Cilacap ya, makanya ini kita hari ini mau coba ya, kemungkinan besar ya, karena kebetulan ini Pak Habel juga dari Cilacap Pak Latif ini. Nah ini, Oke, oke. nah inilah yang mau kita Salam, salam promosikan. kenal Pak Abel. Ah. Kalau Pak Abel bukan Cilacap, Pak, aslinya Belu, Pak, NTT, Pak. Oh, tapi cinta Cilacap ya? Ya, di Cilacap dia kan sebagai pelayan ya, pelayanan seorang pendeta beliau. Oh, oke oke. Ya, ya. Dan dia memang proaktif di pertanian, terutama teknopangan. Itu Pak Abel cukup lama bergabung dengan saya, dan beliau punya keahlian salah satunya memang yang utama di teknopangan. Oke oke. Ya, tadi kebetulan memang ada pertanyaan dari Prof. Aris mengenai di Suriname yang mungkin bisa diceritakan sedikit oleh Pak Latif. Ya, silakan Pak Latif. Ya. Oke. Baik, saya sedikit saja memberikan gambaran tentang pertanian yang ada di Suriname. Jadi, sebagaimana yang pernah saya ceritakan bahwa Suriname itu sistem pertaniannya masih tradisional dan cenderung kepada untuk kepentingan keperluan harian, Pak. Jadi yang sifatnya ekspor itu agak jarang sekali lah, jarang. Ada 1-2 yang memang sudah kapasitasnya sudah seperti itu. Kemudian kami orang-orang Jawa kemarin mencoba untuk bersinergi dengan Indonesia melalui program pengabdian masyarakat internasional itu yang dimotori oleh Dr. Ari Setiawan, itu dari Universitas Taman Siswa, Pak, Yogyakarta. Oh, Taman Siswa. Oke. Taman Siswa Ya, Yogyakarta. sama, Pak. Saya keluaran Taman Siswa, Pak. Oh gitu ya? Dan saya masih pengurus di Taman Siswa, Pak. Saya masih ikut di perguruan di majelis luhurnya. Oke. Jadi pada waktu itu Pak Ari sempat melihat YouTube kami di Suriname, beliau interest, kemudian mengaitkan dengan program pengabdian masyarakat internasional. Kami kerjasama 6 universitas yang ada di Indonesia, termasuk Taman Siswa, kemudian ada Institut Agama Islam Imam Bonjol, Nias Raya, kemudian Institut Agama Islam Al-Quran Attifaqiyah dari Indralaya, kemudian satu lagi dari Malaysia, Sultan Idris, Universitas Sultan Idris dari Malaysia. Nah, program yang mereka canangkan itu yang pertama dalam bidang pendidikan. Kemarin hari Sabtu kami mengkoordinir tenaga-tenaga pendidik khususnya keturunan Jawa di Suriname untuk mendapatkan pelatihan, Pak, dari program ini melalui webinar ya. Terus dan kemarin malam kami baru melaksanakan kegiatan yang kedua, yaitu tentang UMKM. UMKM yang ada di Suriname. Tapi kami prioritaskan keturunan Jawa yang memang orang Indonesia begitu. Orang Indonesia. Jadi kami merangkul teman-teman UMKM yang ada di Suriname, kita kumpulkan dan dapat pelatihan dari program ini. Kemudian ada program kesehatan, nanti ini belum terlaksana, masih ada 2 lagi, yaitu keagamaan dan kesehatan. Nah, melalui program ini, barangkali program Pak Bambang ini bisa disinergikan dengan program ini kalau bisa. Kalau tidak bisa ya saya nggak ngerti ya. Iya. Saya nggak ngerti. Mungkin nanti Pak Bambang bisa melihat di YouTube saya, itu di kanal YouTube saya, itu tentang kegiatan-kegiatan ini, itu saya cantumkan di YouTube. Nah, untuk masalah pertanian di sini memang sangat tradisional dan memprihatinkan, masih sangat tradisional. Nah, ini kalau memang ada program-program baru dari seperti yang Prof. Aris katakan tadi,
bisa disinergikan apa energi apa Suriname yang bisa dibawa ke Indonesia atau sebaliknya dari Indonesia dibawa ke Suriname itu. Itu saya sangat tertarik itu Pak. Saya tertarik sekali. Kalau memang bisa ya. Ya, barangkali itu sedikit Pak gambaran kami Pak. Ya, terima kasih Pak Latif ya masukannya. Ini karena Pak Habel baru pertama kali ketemu, ya persilahkan Pak Habel sekalian memperkenalkan diri Pak. Juga kebetulan juga selain Prof. Aris juga kita punya tenaga ahli dari teknologi pertanian. Mungkin bisa sedikit menyampaikan apa yang akan menjadi, ya bisa kita sinergiskan lah seperti itu Pak. Ya silahkan Pak Habel. Ya, selamat malam Pak Bambang, Pak Profesor Aris dan Pak Latif. Malam Mbak Bel. Salam sejahtera. Salam sejahtera Pak. Ya, saya tinggal di Cipatuja, Tasikmalaya Selatan. Kalau asal dari Kupang, NTT, Kepulauan Timur. Saya mengembangkan ya teknopangan ini sejak tahun 95 sampai sekarang, terus belajar tentang produksi. Dan di Cilacap selama 2 tahun, ya persis 2 tahun saya mendampingi petani organik di Cilacap, budidaya padi dan lain-lain Pak. Demikian Pak Bambang, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Habel ya. Ini memang luar biasa Pak. Jadi Pak Habel ini bukan hanya tanaman Pak. Sampai kemarin kita diskusi mengenai bagaimana mengubah plastik menjadi BBM Pak. Ini luar biasa. Iya Pak. Betul. Ya, ini luar biasa kemarin juga ya. Saya ceritakan dengan adik-adik saya, wah itu tertarik juga Mas, boleh juga nih karena di Jakarta ini kan sampah ini kan lagi pusing nih kita ini, masalah sampah plastik. Betul. Kalau bisa dijadikan BBM minimal ya motor-motor yang ada di sekitar rumah itu kan bisa jualan kita. Seperti itu. Betul Pak. Apalagi kalau bisa diterapkan di Suriname, wah luar biasa ini Pak. Ya oke. Ya terima kasih tadi masukannya Pak Habel. Ya mungkin dari Prof. Aris sebelum sebenarnya ada presentasi yang mau saya sampaikan yang terkait dengan potensi ya. Kemarin juga sempat saya diskusikan dengan Prof. Aris juga dengan Pak Faisal ya mengenai kemungkinan juga kita bisa mengekspor produk UMKM ke Suriname gitu loh. Suriname seperti itu. Nah, saya dari hasil diskusi saya juga terus terang aja, saya juga fansnya juga ini YouTube-nya Pak Latif ini sering saya ikuti dari lama sih sebenarnya. Makanya begitu kemudian saya berkenalan dengan Prof. Aris dengan Pak Habel, wah kelihatannya perlu saya hubungi nih Pak Latif seperti itu. Dan kebetulan Cilacap lagi kan gitu. Saya sebenarnya dari YouTube juga sering mendengar Pak Latif dari Cilacap gitu loh. Cuman kan lebih baik dari Pak Latif sendiri yang bicara seperti itu, Pak. Itu. Nah, itu yang saya akan coba ya tampilkan Pak ya. Ini yang kemarin saya sempat sampaikan ke Bapak-bapak itu. Saya sampaikan. Jadi di sini kita akan coba, Pak. Kita akan coba sharing saja, Pak. Karena juga kita kan ini juga sama-sama ya, belum mengerti. Artinya belum mengerti nih, kalau ke Suriname itu seperti apa kalau kita mau ekspor ke sana. Walaupun mungkin secara kualitas kita bisa lah, kita bisa cari kira-kira spek yang dibutuhkan di Suriname seperti apa, itu kan. Tapi kan di dalam kegiatan ekspor ini kan pasti ada
masalah-masalah legalisasi, administrasi yang mungkin juga perlu. Nah, itu yang sebenarnya juga kita perlu nanti masukan dari Pak Faisal. Karena kebetulan saya sama Pak Faisal sekarang tergabung di dalam ini asosiasi transportasi dan transportasi logistik dan kurir, Pak. Seperti itu, Pak. Jadi nanti ekspornya kita upayakan bukan hanya lewat kapal, bukan hanya lewat kapal terbang, bukan hanya lewat kapal, tetapi juga bisa kita upayakan lewat kapal terbang, Pak. Seperti itu, Pak. Seperti itu. Nah, ini adalah Oke, saya coba tampilkan. Jadi hang. Oke. Kelihatan ya, Pak ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak ya? Oke. Ya, ini judulnya adalah potensi ekspor produk Cilacap ke Suriname. Ini kebetulan memang karena Pak Latif dari Cilacap, ya kita upayakan Pak yang ada di Cilacap, Pak. Bagaimana supaya bisa ke Suriname, Pak? Kan gitu. Baik. Ya. Nah, ini di sini memang saya ambil judulnya adalah Kemitraan Nasional. Ya, Kemitraan Nasional dulu yang membangun adalah Profesor Aris dengan almarhum Pak Puji ini. Kita dulu punya grup. Sebenarnya grup kita bukan ekspor, tapi Kemitraan Nasional. Jadi nanti kalaupun kita melakukan kegiatan ekspor, intinya adalah kita harus bermitra gitu, Pak, berkolaborasi gitu. Iya, Pak. Itu yang mau kita, ya artinya di sinilah tekad kita dari awal dulu adalah ketika kita mau ekspor, kalau bisa bahasa kasar itu keroyokan, Pak, seperti itu, Pak. Jangan sendiri-sendiri gitu, Pak. Jadi makin banyak itu makin tentunya juga jalur ekspornya juga makin banyak, produknya juga semakin varian seperti itu. Nah, ini ada memang di sini ada 7 produk yang ditampilkan oleh Pak Habel ya. Nah, ini adalah nama produknya tepung talas Bogor, Pak ya. Pak. Ya. Nah, jadi diklaim produk ini sebenarnya daerah Bogor apa Cilacap, Pak? Tapi namanya tepung talas Bogor, Pak. Asal bibitnya dari Bogor, Pak. Oke. Ya. Tapi ternyata di Cilacap sukses ya, artinya ditanamnya bagus, Pak ya. Oke. Iya, Pak. Nah, ini memang produk ini diklaimnya gitu ya. Karena ini yang paling penting, Pak. Kalau kita jualan produk kan harus ada ini, Pak. Harus ada iklannya, Pak, di sini, Pak. Daya tariknya. Betul, ya. Di sini ada original sama free gluten ya, itu. Nah, ini. Iya, gluten free, Pak. Di sini klaim produknya adalah original sama free gluten gitu loh. Nah, di sini memang kita nanti akan bicara mengenai ketika produk ini untuk konsumsi lokal tentunya aman, Pak. Tapi ketika untuk konsumsi luar negeri, itu mau nggak mau kita harus menampilkan yang namanya fakta nutrisi seperti itu, Pak. Ini yang kita fakta nutrisi. Nah, fakta nutrisi inilah yang tadi kemarin ditampilkan oleh Pak Habel ya, ada uji laboratorium gitu, seperti itu. Sampai ke ini, Pak, metode sampling itu penting, Pak. Metode sampling. Jadi produk itu sebelum dia menjadi produk itu memang harus disampling dulu produknya ya. Baik ketika masih ketika masih di ladang metode samplingnya ataupun ketika dia sudah di gudang seperti itu, Pak ya. Nah ini. Terus kemudian di sini juga ada catatan tambahan adalah perizinan ekspor. Ya, perizinan ekspor tentunya juga nanti kita coba akan bermitra dengan perusahaan-perusahaan yang memang misalkan under name atau apa yang punya perizinan ekspor seperti itu, Pak. Nah, begitu juga ini saya juga coba tanya teman-teman, apakah seperti Pak Latif ini bisa nggak menjadi importir seperti itu, Pak? Nah, teman-teman dari transportasi logistik forwarding bilang bisa. Nah, ini yang sedang kita bicarakan, Pak. Jadi ya kalau Pak Latif bisa jadi importir bagus, Pak, seperti itu, Pak. Ketika bisa, karena potensi kita sebenarnya bukan produk ini aja banyak, Pak. Nanti kita juga punya komunitas pendukung ekspor, produknya banyak sekali, Pak. Artinya gitu. Ketika Pak Latif punya izin impor, wah itu gampang banget, Pak. Nanti kita bisa bikin kerjasama jangka panjang seperti itu, Pak.
Oke, ya. Nah, ini produk berikutnya adalah ini, namanya Kelor, Moringa olivera. Nah, ini produk ini yang saya bersama Profesor Aris, ya, kita sedang mengembangkan yang namanya standar sustainable nasional. Kenapa kita kembangkan standar ini? Karena ternyata Filipina sudah mengklaim produk ini adalah produk mereka, gitu. Gitu, Pak. Lucu juga. Ya, mereka mengklaimnya di seminar namanya Codex Alimentarius FAO, Pak. Jadi itulah kelemahan kita, Pak. Jadi kelemahan kita itu sama Filipina, kita bahasa Inggrisnya kalah debat, Pak. Iya. Filipina itu kan bahasa Inggrisnya pintar-pintar, Pak. Gitu loh. Iya. Jadi kalau di rapat FAO, kalau saya dengar dari Profesor Bambang Prasetya, kadang-kadang orang Indonesia itu kalah debat sama Filipina karena orang Filipina bahasanya lebih bagus, bahasa Inggrisnya lebih bagus, itu aja. Sebenarnya bukan. Mereka bukan bahasa Inggris sebenarnya, bahasa Amerika mereka itu aja. Karena mungkin ada pangkalan Amerika di Filipina, ya itu yang menyebabkan mereka bahasanya lebih lancar daripada kita, gitu, Pak. Itu, Pak. Tapi ya, seharusnya tetap lah. Ini Moringa tetap harus kita punya standar itu. Iya. Nah, ini yang nanti kita coba klaim melalui Profesor Bambang Prasetya untuk nanti bisa diklaim bahwa Moringa ini adalah asli produk buatan Indonesia, seperti itu, Pak. Dengan cara itu tadi sustainable itu. Kita bisa menciptakan produk-produk sustainable. Dulu kan memang rata-rata ekspor kita kan tidak pernah cerita mengenai sustainable, Pak. Seperti itu. Iya. Nah, ini klaim produknya adalah mengandung banyak antioksidan, menurunkan kadar kolesterol. Nah, ini yang memang butuh fakta nutrisi tadi, Pak. Uji laboratorium, metode sampling, terus kemudian sama ketika kemudian kita melakukan eksportir atau ketika Pak Latif menjadi importir, seperti itu, Pak. Nah, ini adalah pisang panggang, Pak, ya. Pisang panggang ini saya kebetulan cari sendiri, Pak. Di ini katanya mengandung banyak antioksidan juga, Pak. Terus kemudian meningkatkan sistem imun. Ini juga perlu nanti fakta nutrisinya adalah uji laboratorium sama metode sampling, Pak. Seperti itu, Pak. Iya, Pak. Terus kemudian ini adalah lentera, Pak, ya? Vircoil, ya, Pak? Iya. Oke. Iya, lentera Vircoil, Pak. Nah, ini klaim produknya 100% pure PCO. Terus kemudian memperbaiki pencernaan, Pak, ya? Betul, Pak. Oke, ini nanti perlu kita diskusikan lagi, Pak. Seperti apa? Iya. Ini tepung mokaf. Tepung mokaf di sini klaimnya adalah aman untuk penderita alergi dan autis, Pak, ya? Betul, Pak. Terus kemudian sebagai alternatif pengganti tepung terigu. Mutlak, Pak. Mutlak menggantikan terigu, Pak. Ya, ini klaimnya. Berarti kan klaim ini butuh uji laboratorium sama metode sampling tadi, Pak. Iya, Pak. Nah, ini saya belum tahu ini produknya apa, Pak, namanya, Pak? Ini teh kelor, Pak. Teh kelor dalam bentuk bubuk, Pak. Teh kelor, Pak, ya? Iya. Yang tadi di atas itu yang sudah kemasan, Pak. Kalau ini yang belum dikemas. Oh, itu ini baru selesai digiling, Pak. Oh, teh kelor, ya? Iya. Teh kelor. Oh, sorry. Teh kelor. Ini apa? Manfaatnya apa, Pak? Klaim teh kelor ini, Pak? Sebenarnya dengan kandungan nutrisi yang tinggi, bisa meningkatkan fungsi kerja hati, fungsi kerja jantung, menurunkan kolesterol, asam urat, asam lambung, seperti itu, Pak. Orang panas dalam konsumsi itu tidak jadi sariawan, Pak. Moringa itu atau kelor itu miracle paling tinggi, Pak, paling lengkap. Kalau di Eropa yang bisa makan dan minum moringa itu orang kaya, Pak. Kalau di Indonesia orang miskin, Pak. Tapi orang Indonesia sehat-sehat, Pak, ya. Ya, makanya di Indonesia ini kalau mau nyari kelor itu tinggal meti di samping rumah, belakang rumah itu banyak, di jalanan banyak, Pak. Ini aja, Pak, ya? Begitu.
Ini aja menurunkan kolesterol sama mengatasi asam urat udah dahsyat nih, Pak. Betul, Pak. Nah, itu memang makanya itu penelitian dari Jerman miracle. Makanya kebutuhan moringa paling tinggi itu Jerman, Pak. Iya. Nomor 2 baru Riyadh. Ya, 3 baru Amerika. Oke. Ya, ini waktunya tinggal 6 menit lagi. Biasa, karena ini Zoom gratisan, Pak. Maaf. Iya, Pak. Tapi mungkin dari Pak Latif, silakan kalau ada yang mau bertanya, Pak. Dari yang ditampilkan tadi, mungkin siapa tahu. Sebelum Baik, nanti Pak. kita harapkan Pak Latif untuk dipasarkan, Pak. Saya melihat beberapa produk yang ditampilkan di sini, ada tepung, kemudian ada kayak herbal ya, namanya moringa ini. Ya, moringa. Ya. Ya. Kemudian ada sale juga, ada VCO. Ada VCO, ada pisang, ya. Pak, pisang panggang. Ya. Itu VCO-nya saya udah saya kirim Pak Bambang di WA itu, ada data lab-nya juga. Ya. Lengkap sama minyak kelapanya. Ya. Nanti kita coba. Ya, silakan Pak Latif. Ya. Untuk masalah VCO, Suriname itu produksi besar-besaran di daerah Nikeri, Pak. VCO itu. Oh iya betul. Semua kualitas VCO-nya saya kurang tahu. Itu memang spesial di sana, Pak. Saya melihat kemarin waktu saya ke negara Guyana melalui Nikeri dan saya berhenti untuk ya bukan penelitian, cuma survei saja. Ternyata di sana itu gudangnya VCO. Oh, oke. Kemudian untuk obat-obatan seperti teh, herbal itu memang banyak dibutuhkan di Suriname. Karena di Suriname itu pengennya yang instan sih sebetulnya. Yang instan, yang minum 1 kapsul terus langsung sembuh gitu misalnya. Oh gitu. Ada banyak obat-obatan yang ilegal menurut saya, belum masuk BPOM, itu bisa masuk sampai ke Suriname, tapi melalui pengiriman apa namanya ya, ilegal ya gitu. Jadi orang di Indonesia terus bawa 1 koper, saya nggak ngerti itu prosesnya kok bisa lolos, terus sampai di Suriname, dan itu dijual bebas di sini, Pak. Jadi luar biasa penyelundupan obat-obat tanpa uji lab bisa masuk ke Suriname itu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, kita akan melanjutkan hasil diskusi antara Pak Latif, Profesor Aris, dan Pak Habel. Jadi dari hasil diskusi itu, kesimpulan apa yang bisa kita tarik dari hasil diskusi? Baiklah, kita akan melihat di sini ya, di sini adalah gambaran the Ring of Fire. Jadi the Ring of Fire itu menandakan negara-negara yang dikelilingi oleh cincin, ya namanya cincin api atau gunung berapi. Nah, karena dikelilingi oleh gunung berapi ini, tentunya negara-negara ini sudah pasti adalah negara yang subur. Nah, konsekuensinya adalah tadi gempa bumi, erosi dan segala macam. Oke, kita tidak akan bicara ke situ ya. Kita akan bicara mengenai potensi kekayaannya. Kita lanjutkan. Nah, kebetulan memang Indonesia dan Suriname itu berada di wilayah cincin tersebut. Jadi kita lihat wilayah cincin tersebut, di bawahnya itu rata-rata kaya akan mineral. Ya, minyak, emas, macam-macam. Dia akan kaya akan mineral. Di atasnya, dia akan kaya akan rempah-rempah. Jadi bisa dilihat Indonesia sendiri sebenarnya negara yang kaya akan rempah-rempah. Juga kaya akan mineral. Nah, bagaimana kita lihat Suriname? Kita lanjutkan. Nah, saya melihatnya dari sisi ekspor di sini. Jadi Suriname ini memang lebih banyak dieksplor, untuk ekspornya itu adalah rata-rata tambang mineral. Di sini bisa lihat adalah sebagian besar pendapatan negaranya itu dari aluminium oxide nis dan juga gold, ya, emas. Bayangkan aja. Jadi negara ini hampir sebagian besar adalah dia ekspor tambang dan tambang mentah lagi.
Seperti itu. Nah, inilah yang menjadi perhatian kita, kenapa kita tertarik bergabung atau sinergi lah dengan Suriname di bidang pertanian. Baik, saya lanjutkan. Nah, disinilah yang kita inginkan kerjasama atau kemitraan dengan Suriname. Ya, jadi di sini judulnya adalah sinergi pijakan antara petani Indonesia dan Suriname, terutama terkait dengan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk membangun produk-produk herbal berkualitas. Nah, ini yang paling penting adalah berkualitas itu. Bagaimana caranya? Nah, di sini kita bisa kerjasama dalam hal pemanfaatan ladang. Jadi kerjasama antara petani Indonesia dan petani Suriname untuk bisa menghasilkan produk-produk herbal berkualitas. Sini kita akan banyak melibatkan ahli-ahli yang luar biasa ya. Di Indonesia itu banyak sekali ahli-ahli yang bisa diturunkan untuk bisa membantu petani menghasilkan produk-produk berkualitas. Terutama bagaimana caranya. Pertama adalah terkait dengan standarisasi itu yang paling penting. Metode tanam itu yang paling utama, metode tanam. Terus kemudian bagaimana supaya produknya itu teridentifikasi, itu yang paling penting. Nah, inilah yang bisa menjadi suatu center of excellence, ya, center of excellence di situ. Nah, dengan Center of Excellence inilah kita bisa melakukan membangun namanya logistik kemitraan. Logistik kemitraan. Di sini ada kantor startup-nya, ada perbankannya, ada jasa laboratoriumnya, ada jasa transportasi, ada jasa kurir, ada logistik. Ya, logistik di sini ada testing, ada storage, ada packaging, marketing di sini ada price, ada sampling, labeling, ada marketing lateral, ya, which is ya itu hanya lingkaran lokal atau bilateral antara Indonesia dengan Suriname. Nah, ini artinya kita bisa melakukan replikasi terhadap ini, teknologi ini, standarisasi ini juga bisa kita lakukan di Suriname seperti itu, terutama yang terkait dengan teknologi pertanian seperti itu. Nah, benefit lainnya yang tidak kalah penting adalah ya ini yang di tengah ini yang namanya kemitraan logistik itu juga bisa menjadi solusi untuk bisa mengatasi hambatan teknis perdagangan antara Indonesia dengan Suriname seperti itu. Bayangkan aja kalau di sini standarnya sama antara Indonesia dengan Suriname, standarnya sama. Mulai daripada lahan, ya tentunya itu juga bisa menjadi solusi terhadap produk-produk yang mau dikirim, terutama ya produk-produk yang mau disimpan. Tentunya sudah punya standar berapa lama penyimpanan, terus kemudian berapa lama itu kemudian didistribusikan, terus berapa lama itu kemudian dipasarkan, kemudian sampai ke konsumen seperti itu. Semua adalah under control. Dan itu semuanya bisa diselesaikan dengan win-win solusi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Indonesia maju. Semangat Indonesia dan semangat Suriname. Kita bermitra menuju dunia sustainable. Semangat.